Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kelompok 5 Psikologi Sosial, Sosiologi Fisik Unpad. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas resume dari buku terakhir yaitu Etos Hijau Generasi Pembaru. Selamat menyaksikan. Implementasi Green Business berlandaskan konsep Green Ethos, inisiatif untuk konservasi lingkungan dalam dimensi bisnis dan sosial. Suatu inisiatif dibutuhkan untuk dapat mengintervensi fenomena degradasi lingkungan melalui aksi peduli lingkungan yang berlandaskan dari etos individu yang berdasarkan kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan. Konsep Green Business sebagai integrasi bisnis dengan perlindungan lingkungan. Konsep bisnis hijau atau green business didefinisikan sebagai suatu bentuk bisnis yang mengupayakan perlindungan lingkungan, mengurangi dampak lingkungan, dan meminimalkan penggunaan energi dan konsumsi sumber daya, serta memberikan pengaruh positif pada lingkungan, komunitas lokal, dan juga profitabilitas. Realita green business di perusahaan berskala besar dan UMKM. Fenomena degradasi lingkungan telah menjadi pendorong untuk perusahaan skala besar maupun kecil untuk memulai transisi menjadi perusahaan yang berkarakter ramah lingkungan. Konsep green business menunjukkan bahwa implementasinya dapat memberikan berbagai jenis manfaat bagi perusahaan, namun karakteristik yang berbeda bagi perusahaan berskala besar dan sektor UMKM membutuhkan perhatian lebih lanjut bagi kedua jenis perusahaan ini dalam melakukan upaya pendekatan terkait implementasi konsep green business. Sebagaimana pada perusahaan berskala besar, sektor UMKM juga membutuhkan pertimbangan terkait manajemen supply. Walaupun sektor UMKM memiliki banyak tantangan, sektor ini tetap penting untuk mengedepankan perwujudan kepedulian terhadap lingkungan. Faktor-faktor terkait keberhasilan dan kegagalan konsep green business. Terkait usaha keberhasilan implementasi green business, studi dari Korea memaparkan pentingnya inisiatif yang diawali dengan investasi berskala kecil serta membangun kepercayaan diri dan pengalaman perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya peran pemilik usaha dalam menginisiasi implementasi konsep green business. Aspek kewirausahaan yang berbasis lingkungan dikenal juga dengan istilah Green Entrepreneur. Dari studi Brand and Sweden pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 4 aspek yang penting dari pengusaha, yaitu kemampuan manajemen finansial dan kontribusi terhadap lingkungan, kemampuan koordinasi dengan pegawai dan persuasi kesadaran nilai lingkungan, kemampuan transisi nilai, dan aspek kepercayaan pada diri pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan mukadimah 2 dan 3 pada buku Etos Hijau Generasi Pembaru. Mukadimah 2, etos kerja sebagian besar kapital human. Dari Human Capital. Manusia adalah sumber daya yang merupakan modal atau kapital yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal yang merupakan kegiatan investasi. Ada definisi modal manusia atau human capital. Human capital adalah jumlah total dari pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan dari seorang manusia. Yang kedua ada dimensi modal manusia atau human capital yang dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada psikologi kapital. Psikologi kapital merupakan pendekatan paradigma dari psikologi positif. Selain itu juga psikologi sosial, pendekatan untuk mengoptimalkan modal psikologis yang menyumbangkan kontribusi bagi individu selaku pegawai dalam perusahaan dan organisasi. Yang kedua ada intelektual kapital, merupakan modal intelektual bagi organisasi yang terdiri atau komitmen terhadap organisasi atau kompetisi pegawai dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada emotional capital, modal kematangan emosional yang dapat menyumbangkan kontribusi bagi keberhasilan individu selaku pegawai di perusahaan. Lalu keempat ada social capital. Social capital ini dibutuhkan karena adanya nilai saling berbagi di antara setiap anggota komunitas. Terus ada saling percaya, tanggung jawab di setiap anggota. Social capital juga dikonversi menjadi network power, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kemampuan seseorang. Lalu penjelasan berikutnya ada konsekuensi modal manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia tentunya berbeda dalam mengelola aset yang sama dan nantinya akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda. Dengan itu, human capital penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaruan strategi. Penjelasan selanjutnya kita akan lanjut ke mukadimah 3, yaitu etos inovasi sosial.
Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang dan tahun-tahun kita sebelumnya, para UNIP dalam membangun generasi muda yang memiliki etos kerja saat pandemi COVID-19 yang melanda sektor pendidikan tentunya terdampak, sehingga pembelajaran setiap sekolah dan UNIP harus dilakukan secara daring. Dengan pembangunan teknologi menjadi suatu keniscayaan, karena dengan teknologi baru kita dapat melakukan pembelajaran baru meskipun di tahap penyesuaian. Nah, dalam hal ini etos kerja dan kewirausahaan sosial, masalah sosial di Indonesia yang terbanyak adalah pengangguran. Salah satunya pada yang terjadi karena pandemi kemarin, tentunya banyak menjadi pengangguran. Hal ini bisa diatasi dengan generasi muda zaman milenial yang membentuk kewirausahaan dengan pengembangan kewirausahaan sosial. Dengan itu harus dibutuhkan inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat, dan harus adanya individu yang berjiwa kreatif dan inovatif. Jadi pada intinya yang kita butuhkan itu adalah seorang individu atau hal yang harus tertanam pada diri kita, yaitu kreatif dan inovatif untuk membangun dan memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Zaman begitu cepat berubah, begitu pula dengan perubahan-perubahan yang terjadi begitu mendadak dan masif. Hal ini lebih dikenal dengan kata disrupsi. Disrupsi yang terjadi pada saat ini telah mengubah perilaku, berinteraksi, berbisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan tindakan preventif, mengingat kita memerlukan sikap mental untuk beradaptasi, berubah, dan berbenah. Menurut Nichols dalam buku New Models of Sustainable Change mengatakan bahwa masa depan kehidupan manusia bergantung pada mereka yang memiliki dorongan sosial tinggi dan semangat yang membahana untuk membuat perubahan pada pola pikir dan pola tindak warga dunia. Maka dari itu, karakter yang pantas untuk para pembaharu untuk inovasi sosial adalah individu yang memiliki daya juang yang tinggi, percaya diri, kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, kemampuan berkomunikasi, orientasi untuk bertindak, inovasi dan kreativitas, memiliki pusat kendali internal, empati, berpikir kritis, reflektif, kemampuan memecahkan masalah, kepemimpinan, dan berperilaku sesuai dorongan nilai. Mengapa banyak tuntutan karakter yang diperlukan untuk para pembaharu? Hal ini dikarenakan pendidikan inovasi sosial merupakan proses pendidikan yang berusaha kuat untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berjiwa agen perubahan. Bab 2. Inovasi sosial dan kewirausahaan sosial. Bab ini membahas inovasi sosial dan kewirausahaan sosial. Untuk mulai membangunnya, diperlukan pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Pertama, kita akan membahas inovasi. Tingkat inovasi ini sangat berhubungan dengan kemampuan daya saing sebuah negara, di mana pendidikan kreatif berperan penting dalam mewujudkannya. Inovasi adalah upaya menghadirkan sesuatu yang baru, solutif, bernilai, dan memberikan manfaat. Inovasi akan terus menjadi kata kunci penting, mengingat perubahan yang terus-menerus di berbagai bidang. Pembahasan ini harus menunjukkan menjadi vital di hari ini. Tuntutan inovasi terus berkembang, sehingga membangun inovasi yang berkelanjutan saja tidak cukup, namun harus dikembangkan menjadi disruptive innovation, sehingga dorongan untuk menjadi pribadi yang memiliki motivasi kuat untuk berinovasi menjadi semakin penting. Kedua, kita akan membahas ke inovasi sosial. Inovasi sosial berkembang seiring dengan kompleksnya masalah sosial yang ada. Berbagai masalah diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi yang dikatakan cukup dilematik. Oleh karena itu dibutuhkan 4 prinsip inovasi sosial. Yang pertama, dibutuhkan upaya multifungsi dan multidisiplin. Jika berkaitan dengan pembuatan produk yang harus bergantung pada permintaan. Yang ketiga, isu yang dikembangkan oleh setiap inovasi sosial harus berbeda dan unik. Keempat, capaian sebuah social innovation sangat ditentukan oleh solusi baru dan tidak bersifat pengulangan. Adapun cara-cara dan proses inovasi sosial itu terjadi adalah yang pertama, menentukan masalah sosial dan mengeksplorasi identifikasi kondisi yang tidak ideal. Kedua, menghasilkan gagasan bersama dengan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Ketiga, menyesuaikan kapasitas dengan melakukan studi kelayakan. Keempat, melakukan kerjasama dengan mitra secara kolaboratif. Kelima, menghasilkan inovasi sosial yang mampu memecahkan masalah sosial.
Kemudian kita akan membahas kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah aktivitas yang dilandasi oleh dorongan kuat untuk manfaat sosial, dalam praktiknya menggunakan orientasi kewirausahaan. Pelaku dari kewirausahaan sosial adalah inovator sosial. Mereka digolongkan sebagai orang yang luar biasa, akhirnya menjadikan visi besar dalam kehidupan didikan inovasi sosial. Seiring dengan pengakuan dan apresiasi terhadap praktik kewirausahaan sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial, memenuhi kebutuhan sosial, serta mengembangkan potensi sosial, maka kecakapan dan kapabilitas mereka akan dijadikan visi bagi para pembelajar. Bab 3. Pendidikan. Isu pendidikan hari ini. Setiap orang bertanggung jawab pada pembelajaran seumur hidup dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Karena keterampilan yang terus terbarukan akan menyelamatkan dan menjamin keberlanjutan kehidupan. Melalui bukunya, Renat Kalsali, Strawberry Generation, menyatakan bahwa yang dibutuhkan adalah pola pikir yang terus bertumbuh, growth mindset. Generasi yang harus dibentuk adalah generasi yang memiliki kesadaran penuh bahwa hidup mereka di masa depan bergantung pada proses pembelajaran mandiri mereka di hari ini. Kita akan membahas inovasi sosial, pendidikan inovasi sosial. Social Innovation Education aims to develop qualifies for positive change making for students, such as those referred as changemaker attributes. Pendidikan inovasi sosial bertujuan mengembangkan perguruan tinggi yang memiliki aspirasi tinggi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Kemudian kita akan membahas pendidikan karakter. Karakter adalah suatu hal yang unik yang hanya ada pada individu ataupun suatu kelompok bangsa. Karakter merupakan landasan dari kesadaran budaya, sedangkan nilai dari sebuah karakter digali dan dikembangkan melalui budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, program pendidikan karakter, walaupun bukan hal yang sama sekali baru, adalah sebuah terobosan yang penting dan berharga bagi pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Bab 4. Etos hijau generasi pembaru. Banyak ahli yang mengkaji mengenai etos. Etos adalah skema berpikir, sikap mental, dan dorongan perilaku yang mengarahkan bagaimana individu merespon dunianya. Pada konteks tulisan dalam buku ini, etos mengacu pada daya dorong penghasil kinerja terbaik ataupun sumber motivasi. Dalam agama Islam, etos kerja dapat dikatakan sebagai amal dengan artian memberi nilai tambah kemajuan tanpa menganggar perintahnya. Secara umum, uraian tentang etos hijau merupakan upaya untuk inspirasi dan motivasi dalam membangun paradigma baru yang baik dan bersih dari segala negativitas demi pikiran, sikap, dan tingkah laku yang baik. Paradigma itu sendiri membentuk pola pikir dan mempengaruhi pola pikir, kemudian tanggapannya terhadap realita. Etos hijau merupakan faktor penggerak yang berbasis pemahaman akan alam semesta dengan persepsi bahwa alam ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Etos, capaian, dan perilaku memiliki selasan. Etos hijau berkutat pada penghayatan spiritual, pola pikir apresiatif, dan skema aksi produktif. Dengan artian, penghayatan spiritual itu adalah keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pola pikir apresiatif itu adalah mengatakan bahwa saya bisa dan saya selalu bisa. Saya akan segera bisa. Dengan belajar saya akan selalu bisa. Dengan belajar saya akan bisa. Dan skema aksi produktif yaitu tindakan kerja nyata setelah penghayatan spiritual dan pola pikir apresiatif. Alur jabaran etos hijau dengan perilaku dan capaian yaitu etos hijau kepada intent karakter pribadi, kepada aksi perilaku, kepada outcome life performance. Upaya membangun pendidikan inovasi sosial. Contohnya, program Kampus Merdeka yang telah diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Program ini telah memberikan kesempatan bagi salah satu program studi di Universitas Pajajaran untuk mengembangkan project-based learning berskala nasional. Pendekatan proses belajar mengajar ini dilakukan dengan skema berbasis proyek untuk dapat membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan kompetensi diri yang antara lain pemahaman kognitif, penghayatan afeksi, dan skill pada bidang kewirausahaan sosial. Program Kampus Merdeka ini mampu melahirkan suatu proyek berjudul Membersamai Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mendukung dan membantu beragam program pemerintah yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu yang diangkat pada proyek ini yaitu program pembangunan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan usaha dan kewirausahaan. Kategori pelaku usaha ekonomi yang akan didukung dan dibantu oleh mahasiswa yaitu pertama, ada perilaku UMKM, yang kedua perilaku pariwisata yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yang ketiga penghasil kerajinan rakyat, yang keempat wirausaha siswa SMU. Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini yaitu business coaching. Business coaching yaitu salah satu aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pelaku ekonomi dengan mengedepankan interaksi interpersonal, komunikasi terarah, dan penargetan yang sistematis serta terukur. Sehingga para pelaku ekonomi diharapkan mendapatkan skill beserta motivasi untuk mengembangkan bisnisnya. Terdapat beberapa hal yang ingin dituju dari diadakannya proyek ini, yaitu mahasiswa dapat memahami bahwa praktik kewirausahaan atau bisnis bukan hanya semata-mata meraih profit, melainkan dapat dikolaborasikan dengan visi sosial yaitu doing business by doing good atau business by social good. Adapun sikap positif yang secara tidak sadar terbentuk dalam diri yaitu inovasi dan kreativitas, daya tahan atau resilience, dan kemampuan untuk tidak menyerah yaitu persistence. Oleh karena itu, memiliki keterampilan kewirausahaan sosial merupakan hal penting bagi empowering profession di masa mendatang, khususnya menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah sosial di Indonesia. Demikianlah resume 6 dari Psikologi Sosial kelompok 5 Sosiologi Visual 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Kami ucapkan terima kasih.